Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Seperti biasa di sini mari kita breakdown episode terbaru anime Kage no Chichiroku-san ni Narita Kute atau episode 16-nya. Dan sekalian gue akan jelasin di sini mana aja yang akan skip dan juga berbeda dengan light novelnya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Episode kali ini dibuka dengan pertemuan antara Alexia dan juga Natsume yang saat itu sedang membicarakan mengenai kasus Rosoriana. Jadi kan Rose dikabarkan telah menikam calon tunangannya sendiri dan tentu saat ini dia telah ditetapkan sebagai buronan karena setelah menikam calon tunangannya, Rose langsung melarikan diri. Walaupun calon tunangannya atau di animenya Dome Katsuha tidak sampai mengalami luka parah atau bahkan mati, tapi tetap saja tindakan yang dilakukan Rose merupakan kejahatan besar dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Apalagi masalah itu secara tidak langsung sudah melibatkan dua kerajaan yang berbeda. Di sini sih Natsume sudah mendapatkan informasi kalau kemungkinan besar Rose masih belum keluar dari kerajaan Midgard dan sedang melarikan diri ke arah utara. Jadi Rose kan merupakan putri kerajaan Oriana yang sedang menjadi murid di Akademi Kerajaan Midgard. Tempat kejadian saat Rose menusuk Dome juga masih di wilayah kerajaan Midgard, atau tepatnya saat Raja Oriana sedang melakukan kunjungannya walaupun yang ditusuk atau Dome-nya merupakan bangsawan Oriana. Nah, harusnya sebagai siswa akademi, kerajaan Midgard masih punya tanggung jawab dan berhak untuk ikut mengatasinya. Cuman entah kenapa di sini Natsume mendapatkan informasi kalau pihak Oriana yang akan menanganinya sendiri dan menjadikan itu sebagai masalah internal mereka. Tentu Raja Midgard atau ayah Alexia yang memang pengecut tidak punya pilihan selain menyetujui dan membiarkan Oriana mengatasi semuanya, daripada terjadi konflik dan merusak hubungan di antara keduanya. Tapi kan keputusan itu sama aja membolehkan Oriana membawa pasukan mereka sendiri ke wilayah Midgard untuk menangkap Rose Oriana atau membiarkan mereka bertindak leluasa di kerajaan orang lain. Tentu di sini Alexia juga mulai curiga dan tidak akan tinggal diam. Ya, walaupun sebagai putri kerajaan besar, kemungkinan Rose tidak akan sampai dihukum mati, tapi dia pasti akan mendapatkan hukuman yang berat dan sudah pasti diasingkan atau dianggap sebagai pengkhianat. Alexia yang memahami hal itu berniat menemukan Rose sebelum tertangkap oleh pihak Oriana dan berniat menanyakannya langsung apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa dia melakukan semua itu. Cuma Natsume menyarankan Alexia untuk jangan buru-buru bertindak dan lebih baik jangan melakukan tindakan yang tidak perlu. Soalnya Natsume bisa memahami niat Rose yang sengaja menjauhkan mereka berdua dan tidak ingin mereka terlibat dalam masalah itu. Apalagi kan Alexia juga merupakan putri kerajaan Midgard dan setiap tindakannya bisa mempengaruhi hubungan di antara kedua kerajaan itu. Tapi ya sebenarnya Natsume atau Beta memang sudah melakukan pergerakan sendiri bersama Shadow Garden dan tentu sama sekali nggak butuh bantuan dari Alexia. Cuma kan Alexia tidak mungkin mengetahui hal itu dan malah tersinggung dengan saran dari Natsume. Bahkan dia sampai mengangkat kerah Beta sambil marah-marah. Tapi ya di sini Beta memang sengaja menggodanya seperti itu dan sedikit mengejeknya, tapi dengan kata-kata yang sangat halus. Dan intinya Alexia di mata Beta itu wanita yang bodoh dan tidak berpikir dulu sebelum bertindak. Namun walaupun sikapnya seperti itu, Alexia paling tidak bisa membiarkan temannya dalam kesulitan dan sebisa mungkin harus bisa membantunya. Kalau di novelnya dijelaskan di sini ini, Beta seperti sengaja menunjukkan aset besarnya topenya dan itu membuat Alexia semakin kesal. Karena ternyata di antara belahan OP Beta ada satu tai lalat dan itu membuatnya semakin menawan. Tapi setelah itu mereka setuju untuk mencari informasi lebih lanjut dan melakukan pertemuan kembali jika sudah siap untuk mengejar Rosoriana. Setelah Alexia pergi, di sini Beta mendapatkan laporan baru mengenai jalur pelarian Rosoriana yang ternyata dia melarikan diri lewat jalur bawah tanah. Beta pun memerintahkan bawahannya untuk mencari lebih lanjut tentang keberadaannya saat ini. Lalu scene pun berpindah ke arena festival Busin yang saat itu semakin kelihatan meriah. Jadi sebelumnya kan masih babak penyisian, makanya arena pertarungannya masih di pinggir jalan dan tidak sebesar saat ini. Saat itu Cid bersama Scarlet sudah di bangku penonton dan di situ Cid sedang memikirkan tindakan Rose Oriana. Intinya sih dia berniat ikut terlibat dalam masalah Rose Oriana dan sedang memikirkan peran apa yang paling tepat. Sedangkan Scarlet seperti biasa sedang sibuk memikirkan taruhannya walaupun gak pernah menang. Kalau di light novelnya di sini nih, Cid sudah memutuskan untuk mendukung keputusan Rose dan membantunya untuk melarikan diri karena baginya hal itu kelihatan sangat menarik. Para petarung yang akan bertanding di arena ini tentu sudah beberapa kali mengalahkan lawan mereka dan akhirnya sampai ke babak ini. Walaupun untuk petarung bernama Gemina masih diragukan kekuatannya dan hampir semua orang meyakini kalau dia hanya beruntung saja. Nah, kebetulan saat itu giliran Gemina yang maju dan lawannya adalah Goldokin Meki yang dikenal sebagai sang naga emas yang tak terkalahkan. Sebelum bertanding tentu Cid menuju ruang tunggu dan sekalian berubah ke mode Gemina.
Tapi saat dia melewati lorong, kebetulan berpapasan dengan wanita elf yang menggunakan tudung hitamnya. Dan wanita itu, atau kita sebut saja sebagai sang dewi perang Beatrix, bisa mencium bau elf dari tubuh Cid. Kebetulan Beatrix sedang mencari keponakan elfnya yang memang sudah lama menghilang, dan keponakannya punya wajah yang sangat mirip dengan dirinya. Jadi Beatrix bertanya pada Cid apakah kau punya kenalan elf, dan Cid pun mengiyakannya. Cuma entah kenapa DNA-nya Beatrix menyebutnya sebagai adiknya, bukan keponakannya, walaupun dia juga menyebutkan kalau elf yang dia cari orang tuanya sudah meninggal. Setelah melihat wajah Beatrix, Cid pun langsung teringat tentang Alpha karena sekilas wajah mereka sangat mirip. Jadi memang kemungkinan besar keponakan yang dicari Beatrix itu adalah Alpha, dan orang tua Alpha yang merupakan adik Beatrix sudah meninggal. Di sini tiba-tiba Beatrix menodong Cid dengan pedangnya, dan itu dilakukan dengan sangat cepat. Tapi tentu Beatrix berniat menghentikan pedangnya sebelum mengenai leher Cid, dan Cid juga tahu itu. Cuma kan sebagai Cid Kageno, dia harus terlihat selemah mungkin, jadi Cid juga pura-pura langsung jatuh dan tidak menyadari hal itu. Justru Beatrix yang kaget sendiri karena dia bisa melihat kalau Cid itu bukan orang biasa, dan sebelum berpisah mereka pun saling mengenalkan diri. Setelah itu, Sin berpindah ke tengah arena dan saat itu di bangku penonton, Aneros dan Quinton sudah menunggu pertandingan Gemina. Ya intinya mereka berdua ingin memastikan kekuatan Gemina, apakah memang dia beneran kuat dan menyembunyikan kekuatannya atau hanya beruntung saja. Nah, kebetulan lawannya adalah Goldoh Kinmeki yang dikenal sebagai legenda tak terkalahkan. Walaupun ya ternyata Goldoh itu selalu mundur saat akan menghadapi musuh yang lebih kuat darinya atau yang menurutnya tidak bisa dikalahkan. Makanya dia punya julukan GG seperti itu. Jadi Goldoh itu hanya mau maju jika dirinya yakin bisa mengalahkan lawannya, dan Goldoh bisa menganalisa kekuatan lawannya dengan sangat baik. Jadi yang berarti saat itu Goldoh yakin bisa mengalahkan Gemina dan sudah menganalisa kekuatan Gemina dengan sangat matang. Makanya Aneros dan Quinton sangat tertarik untuk melihat pertandingan mereka. Sebenarnya Goldoh itu bukan orang yang lemah dan lumayan kuat jika dibanding kesatria lain pada umumnya. Begitu pertandingan dimulai, Goldoh langsung meluncur dengan sangat cepat dan menebas ke arah leher Gemina. Cuma di saat itu juga kebetulan Gemina sedang melengkan lehernya, dan gara-gara gerakan itu serangan Goldoh jadi meleset. Ya kurang lebih seperti itulah yang dilihat oleh Aneros dan beberapa penonton lainnya. Goldoh yang dibuat marah pun akhirnya mengeluarkan skill ultimate-nya yaitu Naga Emas, dan itu merupakan serangan yang cukup kuat dan juga sangat menyilaukan. Tapi begitu serangannya hendak mengenai Gemina, kebetulan Gemina sedang bersin dan hal itu membuat tangan Gemina yang sedang memegang pedangnya jadi bergerak ke arah depan, dan itu tepat mengenai tubuh Goldoh dan juga mengembaskannya. Ya begitulah yang dilihat dari sudut pandang penonton yang bisa melihat gerakan cepat Gemina, tapi Quinton yang sudah dijelaskan oleh Aneros malah tidak percaya dan menganggap itu sama sekali tidak masuk ke akal. Jadi Quinton akan membuktikannya sendiri karena setelahnya adalah gilirannya untuk melawan Gemina. Ya akhirnya pertandingan itu dimenangkan oleh Gemina dan sekaligus menjadi kekalahan pertama bagi Goldoh Kinmeki. Setelah melihat pertandingan itu, Aneros semakin yakin kalau Gemina adalah orang yang kuat dan menyembunyikan kekuatannya selama ini. Walaupun Aneros masih tidak paham bagaimana dia melakukan semua itu. Tapi Aneros juga tidak mau kalah, makanya dia terus menerukan gerakan Gemina dan itu sama menarik perhatian para penonton. Lalu Sin pun berpindah ke ruangan tempat pertemuan antara Iris dengan Raja Oriana dan juga Domket Zuhat atau calon tunangan Rose Oriana. Intinya di sini mereka sedang membuat kesepakatan terkait masalah yang disebabkan oleh Rose Oriana. Jadi tidak hanya berniat menanganinya sendiri, di sini Dom sebagai perwakilan Oriana juga berniat membentuk pasukan khusus untuk menanganinya. Dan pasukan itu harus diizinkan untuk bergerak leluasa di wilayah Midgar maupun di Festival Busin. Tentu Iris yang mendengar itu hanya bisa menahan amarahnya dan terpaksa membiarkan pasukan Dom berbuat seenaknya untuk sementara waktu. Apalagi kesatria Crimson Iris sama sekali tidak boleh ikut campur dan hanya bisa membiarkan mereka. Ya di sini kita bisa melihat Raja Oriana atau Yahros yang sudah seperti mayat hidup atau seperti dikendalikan oleh Dom. Setelah beberapa lama, Gemina kembali maju untuk bertanding dan saat itu giliran Quinton untuk melawannya. Cuma sama seperti semua pertandingan Gemina sebelumnya, tiba-tiba musuhnya sudah KO tanpa ada yang tahu tepatnya kenapa bisa seperti itu. Jadi sebenarnya kebanyakan penonton masih meyakini kalau Gemina hanya beruntung saja dan tidak punya kekuatan untuk menandingi kesatria kuat seperti Iris dan juga Aneros. Karena dengan kemenangan ini Gemina sudah dipastikan lolos ke babak semifinal dan di babak itu sudah pasti ada Iris dan juga Aneros yang digadang-gadang akan menjadi pemenangnya. Setelah pertandingan berakhir, Aneros memutuskan untuk menemui Gemina dan mengakui kekuatan aslinya.
Anaros juga memperingatkan Gemina dan mengatakan aku bisa melihat semua gerakanmu dalam pertarungan dan jangan harap kau bisa mengalahkanku dengan cara yang sama. Sebenarnya di sini Chit itu sampai gigirangan banget dan memang dia sudah menunggu momen seperti itu. Makanya setelah Rose memperingatkannya, Chit pura-pura jalan aja walaupun dalam hati Chit sangat ingin dihentikan atau dipanggil dari belakang. Karena di momen itulah Chit akan melepaskan belenggu di tangannya sembari mengatakan beban inilah yang membelenggu kekuatanku dan itu artinya permainan akan segera berakhir. Ya intinya momen seperti itu sangat ingin Chit lakukan dari dulu dan akhirnya bisa kesampaian di waktu ini. Tapi Anaros yang melihat itu juga tidak mau kalah dan mempraktekkan gerakan Gemina untuk membuktikan kalau dirinya juga bisa melakukannya. Tentu Chit tidak paham apa yang sebenarnya wanita ini lakukan. Lalu Shin pun berpindah ke jalur bawah tanah atau jalur yang digunakan Rose untuk melarikan diri. Saat itu akhirnya para pasukan berhasil mengejar Rose dan sempat terlibat pertarungan dengannya. Namun Rose masih berhasil menghentikan mereka dan kembali melarikan diri walaupun saat itu kelihatan Rose tidak tega untuk membunuh mereka dan bahkan kelihatan di wajahnya kalau Rose merasa sangat bersalah. Tapi inilah keputusan yang sudah diambil dan mulai dari sini Rose akan melalui jalan yang sangat-sangat sulit dan juga penuh dengan penderitaan. Tidak seperti biasanya di episode ini sangat sedikit scene yang kena skip dan dirubah di animenya dan bahkan pertarungan Gemina juga ditampilkan dengan sangat baik. Jadi ya gue rasa ini salah satu episode terbaik sepanjang animenya tayang. Ya mungkin disitu aja untuk pembahasan kali ini dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.